Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMPN 2 Pucang Laban. Bagaimana kabarnya? Semoga masih sehat selalu ya. Dan harus tetap semangat belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika. Khususnya tentang menganalisa data. Ya, kita akan belajar tentang menganalisa data. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita sering sekali menjumpai penerapan statistika. Contohnya, ya, ada pengumpulan data bakat dan minat siswa. Kalian didata bakat dan minatnya apa? Data ukuran sepatunya berapa? Kemudian tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, dan seterusnya sampai nanti ke masyarakat itu misalnya tentang banyaknya penduduk dan seterusnya. Itu adalah contoh penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita akan belajar menganalisa data. Nah, data itu sendiri, ya, data itu kita terbagi menjadi dua. Jadi data itu ada yang data kuantitatif, ada yang data kualitatif. Data kuantitatif itu maksudnya yang bagaimana? Data yang kuantitatif itu datanya berupa angka. Kalau yang kualitatif datanya bukan berupa angka. Nah, data ini sendiri itu diambil dari data ini kita ambil dari hasil pengamatan. Ya, di data ini diambil dari hasil pengamatan. Nah, dalam pengamatan itu kita mengenal yang namanya populasi dan juga sampel. Nah, populasi dan sampel itu yang bagaimana? Kalau populasi itu keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian kita. Kalau sampel itu himpunan bagian dari populasi. Contohnya bagaimana? Jadi contohnya begini. Contohnya misal anak kelas 8 ada 50 anak ya. Nah, dari 50 anak kelas 8, contohnya dari 50 anak kelas 8 akan dipilih 8 orang untuk menjadi kandidat ketua OSIS misalnya begitu. Berarti di sini yang populasinya itu ya 50 anak ini. Ini 50 anak ini populasinya. Terus 8 anak ini yang namanya sampelnya. Jadi kalau kita gambarkan dalam himpunan bagian itu, yang besar ini populasi, yang kecil ini sampel. Gitu ya, yang besar ini populasi, yang kecil ini sampel. Gitu. Nah, data ini nanti, data yang didapatkan dari hasil pengamatan, baik itu data berupa kuantitatif maupun kualitatif, itu biasanya disajikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Jadi ada tabel begini, ini adalah salah satu contoh penyajian data. Kalau saya tanya, dan anak kelas ini misalnya data berat badan anak kelas 8 SMPN 2 Pucang Laban gitu ya. Nah, kalau saya tanya berapa anak yang memiliki berat badan 40 kilo?
Langsung bisa jawab ya. 6. Nah, paling banyak anak-anak berat badannya berapa kilo? Langsung bisa jawab juga ya. Paling banyak di sini kan 18 anak ini. Berarti paling banyak berat badannya 43 kilo. Begitu. Ini cara penyajian yang pertama dengan tabel. Kemudian cara penyajian selanjutnya itu dengan diagram batang. Diagram batang itu bentuknya seperti batang begini ya. Nah, ini sama berat badan terendah anak kelas 8 berapa kilo? Berarti kan kamu langsung bisa jawab, oh yang terendah 40 kilo. Yang paling sedikit frekuensinya yang berapa kilo? Paling sedikit berarti yang ini ya, yang 40 kilo dan seterusnya. Nih, penyajian ketiga kita bisa menggunakan diagram garis. Jadi bentuknya kayak garis-garis begini. Ya, sama ini kalau bacanya kalian tinggal baca berarti ini yang berat badannya 40 kilo, ada 6 anak yang 41 kilo, ada 12 anak yang 42 kilo, ada 16 anak yang 43 kilo, ada 18 anak yang 44 kilo, ada 9 anak. Gitu. Dan yang selanjutnya itu penyajian data itu bisa menggunakan diagram lingkaran. Nah, di diagram lingkaran ini kalian bisa menggunakan persen maupun derajat. Kalau kalian menggunakan persen, itu berarti jumlahnya harus 100%. Kalau menggunakan derajat, jumlah satu lingkaran penuh, ini harus 360 derajat. Oke, seperti itu. Itu untuk penyajian data. Nah, sekarang kalau misalnya saya balik, saya punya data. Saya punya data nomor, ini data nomor celana anak kelas 8. Oke, ada nomor 27, 29, 29, kemudian 35, 30, 29, 32, 32, 27, kemudian ada lagi misal 30, terus apa ya, 27, 28, itu kemudian ada 32, 28, 32. Misal data nomor celana anak kelas 8 seperti ini. Kalau saya suruh sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kalau disajikan dalam bentuk tabel, bagaimana? Berarti yang kalau dalam bentuk tabel, ya kita buat tabelnya dulu. Kita buat tabelnya. Yang di sini ada nomor celana, kemudian di sini ada frekuensinya. Nah, karena ini kan bermacam-macam, kamu menghitungnya bisa pakai turus ya. Terus hitung pakai turus dulu. Misal sini untuk menghitung, terus ini frekuensinya. Nah, nomor celana dari yang terkecil sampai terbesar, ini terkecilnya 27. Terus kemudian ada 28 ada juga ya. 29 ada. 30 ada. 31 enggak ada, langsung 32. 33, 34 enggak ada ya, langsung 35. Oke. Nah, yang pertama tadi 27. Kita hitung aja. 27. Jadi 27. 1. Kemudian 29. Terus ini 29 lagi. Terus ini 35. Terus bawahnya 30. Terus 29. Terus ini
32. Bawahnya 32 lagi. Kemudian 27. Ini 30. Kemudian 27. 28. Kemudian 32. 28. 32. Oke. Sekarang tinggal kita hitung frekuensinya berapa ya? 27. Oh, 3. Yang 28, 2. Yang 29, 3. Yang 30, 2. Yang 32, 4. Yang 35, 1. Kalau begitu, kita coba dulu jumlahnya berapa ini? 3 tambah 2, 5. Tambah 3, 8. Tambah 2, 10. Tambah 4, 14. Sama 1, 15. Apa benar ini datanya jumlahnya 15? Kesininya 3, kesininya 5. Oh iya, 15. Jadi ini tabel distribusi frekuensinya. Distribusi frekuensi. Oke. Nah, sekarang kalau misal kita mau mencari rata-rata dari data ini, caranya bagaimana? Oke, jadi rata-rata ya. Rata-rata itu dilambangkan dengan X bar gini ya. Atasnya ada barnya begini. Nah, rata-rata itu mana terusnya? Ya, jumlah semua data dibagi banyaknya data. Oke. Atau kalau dalam bahasa matematika menuliskannya X bar itu ya, X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai tambah Xn dibagi, berarti kan ini jumlah datanya ada N, banyak datanya, bagi N. Atau sigma ini jumlah ya, jumlah I-nya dari 1 sampai N XI per N. Bisa dituliskan begini. Tapi kalau kalian bingung begini cukup pakai ya atas saja ini. Oke, dari data sebelumnya kita tahu ini ada 27, 29, 29. Kalian bisa menuliskan begini. X bar sama dengan 27 tambah 29 tambah 29 tambah selanjutnya berapa itu datanya? 35, 30, 29 ya. Jadi semuanya ditulis 35, 30, 29 dan seterusnya sampai 15 data itu kalian tulis, kemudian dibagi 15. Menghitungnya ya ini semua dijumlahkan kemudian dibagi 15. Atau kalau kalian sudah membuat tabel distribusi frekuensinya seperti ini tabel distribusi frekuensi, hitungnya tinggal 27 kali 3 ditambah 28 kali 2 ditambah 29 kali 3 tambah 30 kali 2 tambah 32 kali 4 tambah 35 kali 1 dibagi jumlah semuanya 15. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk begini. X bar sama dengan 27 kali 3 tambah 28 kali apa ini tadi kali 2 ditambah seterusnya begitu ya sampai ke bawah ditulis kemudian dibagi 15. Hasilnya sama saja ya. Jadi kalau untuk mencari rata-rata itu caranya jumlah semua data dibagi banyak data. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup segini dulu. Nah, akan ada latihan untuk kalian. Untuk latihannya silahkan ini dikerjakan. Kalau di sini tidak jelas silahkan kalian buka ya, buka nih buku siswa halaman 231 nomor 1 yang pertama. Kemudian lagi ini
Ini ada di buku siswa halaman 232 nomor 3. Kemudian yang terakhir ini ada di buku siswa halaman 241 nomor 1. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, silahkan langsung dikirimkan ke Bu Ani melalui WA pribadi. Oke, apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.